Oh ada Ustaz. Ustaz Haris. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ya, saya kira menarik sekali gambaran yang terkait dengan bubble ekonomi tadi yang dijelaskan oleh Ustadz. Nah, ini mungkin pertanyaannya lebih kepada mengaitkan Ustadz terkait dengan kondisi negara kita yang sebenarnya sudah kesulitan funding, tapi ternyata tetap dipastikan mereka enjoy saja. Terakhir yang kita dengarkan adalah dana wakaf yang mau dikelola oleh negara untuk mendanai dana sarana prasarana. Setelah dana haji yang dapat info dari 01 ya, salah satu perbankan plat merah, ternyata dana haji udah habis, 37 triliun itu udah habis di bank. Nah, sekarang yang ternyata yang diambil oleh pemerintah adalah wakaf. Nah, ini mungkin bisa juga dijelaskan Ustaz terkait dengan hubungannya tadi dengan bubble ekonomi dengan wakaf yang dikelola oleh pemerintah. Nah, apabila dana wakaf ini juga dimainkan di pasar modal, ya, yang dapat info kan larinya ke sana. Nah, apakah ini juga nanti akan berakibat pada kesulitan negara ketika dana wakaf itu sudah mau dipakai untuk kebutuhan yang seharusnya dipakai, termasuk dana haji juga. Nah, kalau itu dimainkan, nah, apakah kemungkinan besar negara juga akan melakukan seperti yang dilakukan oleh Amerika pada tahun 2010 tadi itu dengan model bubble ekonomi itu, Ustaz? Ya, saya kira itu, Ustaz. Ya. Ya, terima kasih. Jadi kaitannya dengan wakaf ya. Jadi wakaf itu aslinya kan sebenarnya hanya untuk barang-barang yang bersifat istimaliyat. Jadi kalau kita belajar fikih muamalah, barang kan dibagi dua, ada yang istihlak. Barang istihlakiyat itu barang yang habis pakai. Seperti roti, nasi itu istihlakiyat. Kalau istimaliyat itu barang yang bisa dipakai terus-menerus. Nah, kenapa ulama membagi barang itu dibagi dua seperti tadi? Ternyata penjelasannya itu kaitannya dengan hukum wakaf. Jadi yang disebut wakaf itu hanya boleh untuk barang yang istimaliyat. Barang yang bisa dipakai terus, yang tidak bisa habis. Jadi nggak boleh wakaf roti itu nggak boleh, wakaf nasi itu nggak boleh. Wakaf itu ya rumah, tanah, bangunan itu boleh. Kenapa? Itu bisa dipakai terus-menerus dan bisa dinikmati kaum muslimin. Nah, kalau wakaf itu dalam bentuk rumah, tanah itu kan dianggap kuno itu. Makanya pakar-pakar ekonomi Islam yang modern mengembangkan wakaf tunai gitu loh. Itu kan pikiran kapitalis kan. Pengennya itu ya semua itu bisa dimanfaatkan, bisa diputer gitu loh. Dulu kan ada istilah zakat produktif. Nah, itu kan pikiran kapitalis juga. Jadi zakat itu jangan cuma dikasihkan selesai, kasihkan selesai. Maka muncul istilah zakat produktif. Supaya apa? Itu duit zakat diputer gitu loh. Diputer, Nanti nanti lagi diberikan. supaya ada hasilnya gitu loh. Jadi zakat diutangkan, diputer, dijadikan modal, kemudian balik. Nah, nanti digilir terus. Itu ide zakat produktif. Nah, zakat produktif dianggap udah jalan. Sekarang yang dilirik apa? Wakaf. Kalau wakafnya bentuk barang kayak tadi, itu kan nggak bisa diapa-apain. Wakafnya tanah, wakaf bangunan apa? Pemerintah butuhnya uang tunai. Karena kan negara ini lagi kosong. Oleh karena itu, yang selain dana haji sudah diembat, peluangnya apa? Nah, ini yang dilihat
semangat umat Islam untuk wakaf itu tinggi sebenarnya. Nilainya sangat besar nilai wakaf, tapi kebanyakan bentuknya barang. Jadi kalau mau didata itu nilai wakaf itu triliunan itu. Semuanya dalam bentuk barang. Ini nggak bisa diapa-apain, nggak bisa diganggu. Makanya didorong untuk mengeluarkan fatwa tentang wakaf tunai. Setahu saya ulama itu tidak ada yang membolehkan itu setahu saya. Kalaupun wakaf tunai itu untuk dibelikan gitu loh. Yeah. Misalnya ada orang wakaf 1 miliar, itu nazir wakaf tugasnya membelikan barang yang istiqmaliyat tadi. Misalnya dibelikan hotel, nanti jadi hotel syariah untuk disewakan, hasil sewanya untuk kepentingan kemaslahatan kaum muslimin. Kayak kalau kita itu naik haji itu kan ada hotel besar yang ada jamnya itu kan. Itu ternyata hotel wakaf itu dari King Abdul Aziz, dari Raja Saudi. Ada tulisannya kok saya baca itu. Wakaf dari King Abdul Aziz, dari Raja Abdul Aziz. Nggak tahu berapa triliun bangun hotel itu. Yang ada jamnya gede itu ternyata wakaf. Nah, wakaf itu seperti itu. Jadi dulu bayarnya mesti duit, kemudian digunakan bangun, terus disewakan, uang sewanya sepenuhnya untuk kepentingan kaum muslimin. Nah, itu wakaf tunai itu seperti itu. Setahu saya ulama-ulama dalam kitab fikih klasik hanya 2 itu koridornya. Kalau tidak dalam bentuk barang yang sudah istiqmaliyah tadi atau bentuk uang tunai, tapi untuk apa? Untuk dibelikan barang yang bersifat istiqmaliyah tadi. Tapi ini kan tidak sesuai dengan keinginan yang kekurangan duit tadi. Makanya disuruh membuat fatwa wakaf tunai. Sehingga nanti gimana? Wakaf tunai itu diharapkan apa? Ya, diharapkan bisa dimanfaatkan. Makanya RI 1 sudah ngomong, jangan berpikir lagi wakaf untuk ibadah lah gitu. Supaya ya bisa untuk bikin apa saja. Jadi wakafnya nanti dalam bentuk tanda bukti wakaf. Nah, tanda bukti wakaf inilah yang nanti harus dipertahankan nilainya. Nah, untuk mempertahankan nilai wakaf ini, karena nanti kan mau dipakai itu. Terserah yang mau pakai. Jadi, tanda bukti wakafnya itu dalam bentuk kertas, nanti duitnya ini kan mau diputer gitu loh intinya. Diputer, apakah diutangkan, ataukah digunakan untuk modal gitu loh. Yang penting wakifnya itu sudah menerima surat itu. Terus apa yang bisa menjamin bahwa dana wakafnya itu tetap abadi, nggak hilang? Namanya dipakai bisnis itu kan bisa rugi. Terus yang menjamin apa? Yang menjamin adalah asuransi. Jadi nanti diasuransikan wakaf itu. Dan jangan khawatir asuransinya asuransi syariah gitu loh. Jadi kalau duit wakafnya itu dipakai, misalnya dipakai bisnis, digunakan untuk apa terserah, diutangkan apa dipakai bisnis. Kalau untuk kepentingan utang, misalnya untuk gaji pegawai negeri kurang, ya dana wakafnya bisa untuk utang. Bisa balik enggak? Ya tergantung. Kalau bisa balik ya syukur, kalau enggak bisa balik, yang jamin siapa? Asuransi. Nanti untuk kepentingan apa, bangun jalan tol atau apa, bentuknya utang, ya bisa aja. Atau dengan dalam bentuk sukuk, itu juga bisa. Diterbitkan dari dana wakaf digunakan untuk membeli sukuk. Ya terserah, yang penting untuk investasi. Pokoknya duit wakaf itu bisa untuk apa saja. Dan nilainya tetap. Kenapa? Dijamin oleh asuransi. Logikanya cuma itu aja yang sejauh saya tahu.
Apakah itu beresiko? Ya sama. Kayak subprime mortgage itu semuanya dijamin oleh asuransi. Tapi kalau sampai kerugiannya triliunnya, dia asuransinya kalau sudah jebol, ya sudah angkat tangan. Itu bangkrutnya bareng-bareng gitu loh. Nah, kehebatan asuransi syariah itu sejauh mana? Nggak tahu nanti kalau pakai asuransi syariah internasional ya. Kalau andalannya takaful, kalau benar potensinya 188 triliun, semuanya diasuransikan. Nanti kalau resiko gagal bayar, gagal bayar, gagal bayar, nanti kalau asuransi syariahnya nggak kuat bayar, ya jebol itu tetap. Semuanya ambiar. Gitu. Ya, berapa besar yang akan didapatkan dari wakaf? Kalau masyarakat apa? Pada nggak tertarik, ya sudah, nggak laku. Kalau nggak laku, ya insya Allah nggak memberikan dampak apa-apa. Gitu ya, Allah.